Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami, yaitu keterlambatan pengembangan geotermal di Indonesia akibat permasalahan limbah dan risiko lingkungan. Nah, di kelompok kami sendiri itu ada 3 orang, boleh di slide, yaitu saya sendiri, Katran Sofyan Kiat dengan NIM 101325053. Saya Muhammad Irfarianda Haris, NIM 101325218. Saya Yuda Eka Nur Pramudia dengan NIM 101325213. Nah, pada materi kami itu pengembangan geotermal Indonesia, catatan kami itu bahwa energi geotermal merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang Indonesia, karena geografinya berada jauh di sisi tingginya. Meski memiliki potensi masuk ke ini, Indonesia hingga kini masih belum optimal. Berbagai hambatan seperti aspek teknis, ekonomi, regulasi, dan lingkungan menyebabkan pengembangan geotermal sebagai sumber energi nasional yang diperlukan. Salah satu kendala utama pengelolaan limbah geotermal yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial tidak ditangani dengan baik. Limbah cair padat dan gas alam menyebabkan mana serta masyarakat cenderung terlambat realisasi proyek. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan geotermal yang efektif dan pemanfaatan energi geotermal di Indonesia dapat berjalan lebih optimal. Next. Nah, kemudian kita masuk pada rumusan masalah dan tujuan yang kami angkat. Pada rumusan masalah itu yang pertama, apa saja faktor yang menyebabkan keterlambatan pengembangan energi geotermal Indonesia? Yang kedua, mengapa limbah hasil eksplorasi dan pengelolaan geotermal menjadi akar permasalahan utama dan keterlambatan pengembangan energi geotermal? Yang ketiga, bagaimana strategi sistem pengelolaan geotermal yang efektif untuk meminimalisir limbah dan risiko lingkungan? Yang keempat, solusi alternatif manakah yang paling efektif dalam mengatasi permasalahan limbah geotermal berdasarkan analisis? Dan yang kelima, bagaimana implementasi strategi pengelolaan geotermal yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di Indonesia? Nah, tujuannya sendiri sama seperti rumusan masalah, ada 5, yang mana mengidentifikasi faktor-faktor, kemudian menganalisis akar permasalahannya. Ketiga, merumuskan alternatif solusi untuk meminimalisir limbah dan risiko lingkungan pada pengembangan geotermal. Yang keempat, menentukan solusi terbaik dalam pengelolaan tersebut. Yang kelima, merancang strategi implementasi pengelolaan geotermal yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Next. Nah, kemudian manfaatnya itu bagi para pembaca dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk pembelajaran serta memberikan informasi dan wawasan tentang pengembangan geotermal. Yang kedua, bagi penulis yaitu kami sendiri, dapat melatih kemampuan dalam meneliti dan menganalisis, dan bagi pihak universitas mendapatkan inovasi untuk membuka penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan pengembangan geotermal. Kemudian metode yang kami gunakan, metode yang digunakan dari laporan ini adalah metode studi literatur, yang mana studi literatur ialah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik itu atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku, karya ilmiah, tesis, ensiklopedia di internet, dan lain-lain yang terpercaya. Dengan melakukan studi literatur, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Nah, kemudian kita akan masuk pada pembahasannya sendiri, yaitu faktor-faktor penyebab pengembangan energi geotermal di Indonesia. Nah, berdasarkan diagram tersebut, yaitu diagram berdasarkan data yang kami himpun, kami membuat diagram, yaitu diagram data rencana umum penargetan energi nasional pada tahun 2020, yang mana ini juga bersumber dari Indonesia National Energy Council di 2021. Nah, dengan memiliki 40% cadangan geotermal di dunia, Indonesia memiliki kapasitas energi geotermal sebesar 23,7 gigawatt, menjadikannya sebagai negara penghasil geotermal kedua, menjadikan negara penghasil energi geotermal ketiga terbesar di dunia setelah Filipina, dan sebagai negara penghasil geotermal kedua, dan Amerika Serikat sebagai negara penghasil geotermal paling besar di dunia menurut IMF pada tahun 2023. Meskipun memiliki potensi yang besar dan dukungan yang kuat, namun pengembangan energi geotermal di Indonesia masih terhambat oleh berbagai faktor. Nah, kemudian kita akan membahas faktor-faktor tersebut. Faktor tersebut kami dapat dari diagram YY. Nah, diagram YY ini itu merupakan identifikasi untuk mengetahui akar permasalahan dari suatu masalah dengan mempertanyakan setiap masalah kemudian berujung pada akarnya. Nah, berdasarkan analisis di atas dapat dikatakan bahwa lambatnya pengembangan energi geotermal disebabkan oleh beberapa faktor seperti penolakan masyarakat, biaya pengembangan yang tinggi. Faktor-faktor tersebut
dapat terlihat bahwa ada akar permasalahan yang timbul dari penyebab-penyebab tersebut. Jadi antara dua itu masih ada lagi nih teman-teman akar permasalahannya. Oke, kita akan membahas faktor utama. Faktor utama yang menyebabkan lambatnya pengembangan energi geotermal di Indonesia ialah penolakan masyarakat. Nah, penolakan ini umumnya dipicu oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap potensi dan manfaat energi geotermal. Kurangnya pengetahuan tersebut menjadi hambatan serius dalam pengembangan geotermal karena dapat menimbulkan kesalahpahaman antar pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Minimnya sosialisasi yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan menyebabkan tidak adanya sinkron atau adanya miskomunikasi antara para pemangku kepentingan. Nah, dalam kondisi ini, peran pemerintah seharusnya menjadi penghubung yang menjembatani kepentingan masyarakat dan pihak pengembang. Namun, informasi yang diterima masyarakat seringkali bersumber dari kabar yang tidak resmi atau yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kurangnya edukasi publik mengenai potensi energi geotermal dapat dikatakan sebagai akar permasalahan dari penolakan masyarakat. Nah, kemudian selain faktornya minim pemahaman, penolakan masyarakat juga dipengaruhi oleh kekhawatiran dampak negatif. Nah, dampak negatifnya apa? Yaitu limbahnya, teman-teman. Jadi, proses pemanfaatan geotermal berpotensi menghasilkan gas-gas berbahaya seperti CO2, H2S, CH4, dan NH3 yang dapat menimbulkan risiko kesehatan. Nah, hal ini juga dijadikan referensi oleh Towijaya 2019. Keberadaan gas-gas tersebut dalam konsentrasi tinggi tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia, tetapi dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, dan lingkungan yang lain-lain sehingga bisa menyebabkan kematian pada kondisi ekstrim. Nah, faktor lainnya itu faktor lain yang berkontribusi yaitu lambatnya pengembangan energi geotermal di Indonesia adalah tingginya biaya pengembangan proyek. Salah satunya dipicu oleh kompleksitas proses perizinan yang sangat-sangat panjang, yang mana mulai dari tingkat pemerintah pusat, daerah, kabupaten, yang mana regulasinya itu terlalu panjang. Yang mana bisa kita ambil sebagai example atau contoh yaitu pada Desember tahun 2014, PT Indonesia Power di Kabupaten Bandung Barat mengajukan permohonan survei pendahuluan kepada pemerintah. Namun, hingga beberapa tahun berikutnya, proyek tersebut mengalami stagnasi tanpa kejelasan alasan yang pasti. Dan ini kami dapat dari jurnal Salsabila dan Ma'ruf dan kawan-kawan pada tahun 2021. Kasus ini menunjukkan bahwa proses perizinan pemanfaatan energi geotermal memiliki rekam jejak yang kurang baik. Mengingat perizinan harus melalui ya tadi itu mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kemudian kabupaten yang mana prosesnya ini berlarut-larut yang dipengaruhi oleh rendahnya minat terhadap pengembangan potensi energi geotermal. Lebih lanjutnya, tinggi biaya dalam pengembangan proyek geotermal juga disebabkan oleh besarnya risiko lingkungan yang melekat pada kegiatan pemanfaatannya. Nah, risiko tersebut menjadi salah satu faktor yang berpotensi sangat menghambat percepatan pengembangan energi geotermal. Berbagai dampak lingkungan yang mungkin muncul, seperti pengelolaan limbah hasil eksploitasi, menambah tingkat kompleksitas dan kehati-hatian dalam pengembangan proyek geotermal. Nah, selanjutnya kita akan membahas limbah geotermal sebagai akar permasalahan utama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh teman saya tadi, limbah itu merupakan salah satu akar permasalahan utama dari pengembangan energi geotermal di Indonesia. Limbah geotermal sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu limbah cair, yang pertama, brine dan kondensat, seperti brine dan kondensat dengan total padatan terlarut tinggi. Habis itu yang kedua ada limbah padat berupa lumpur, bor, sludge, dan kerak silika. Ketiga ada limbah gas seperti H2S dan CO2. Kemudian secara kuantitatif, salah satu unit PLTP dapat menghasilkan ribuan meter kubik brine per hari dengan kandungan silika, arsen, dan logam berat tertentu. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah ini berpotensi mencemari lingkungan dan menimbulkan risiko kesehatan masyarakat. Secara kualitatif, isu limbah memperkuat persepsi negatif publik terhadap proyek geotermal dan memperbesar risiko sosial serta lingkungan. Next. Kemudian ada strategi sistem pengelolaan geotermal untuk meminimalkan limbah dan menimbulkan limbah geotermal dan risiko lingkungan. Strategi utama yang diterapkan adalah penguatan sistem pengelolaan lingkungan terpadu sejak tahap perencanaan hingga operasional. Salah satunya melalui penerapan teknologi reinjeksi fluida geotermal, yaitu menginjeksikan kembali fluida panas bumi ke dalam reservoir setelah dimanfaatkan. Strategi ini efektif untuk mengurangi limbah cair. Kemudian, selain itu, pengendalian emisi gas berbahaya seperti H2S, CO2, NH3, dan CH4 perlu dilakukan dengan pemasangan sistem monitoring emisi secara kontinu dan penggunaan scrubber atau teknologi penangkap gas. Langkah ini penting untuk meminimalkan dampak kesehatan masyarakat sekitar dan mengurangi kontribusi terhadap pemanasan global. Kemudian ada
Penyederhanaan dan integrasi sistem perizinan berbasis lingkungan sehingga setiap tahapan pengembangan geothermal mewajibkan kajian analisis mengenai dampak lingkungan yang ketat namun efisien. Kemudian terakhir ada edukasi dan perlibatan masyarakat secara aktif harus menjadi bagian dari strategi pengelolaan, sosialisasi berbasis data ilmiah mengenai pengelolaan limbah dan mitigasi risiko lingkungan dapat mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan penerimaan sosial, serta menciptakan pengawasan bersama antara masyarakat, pemerintah, dan pengembang. Dengan demikian, pengembangan geothermal dapat berjalan lebih berkelanjutan dan minim konflik lingkungan maupun sosial. Kelebihan dari strategi ini sendiri yaitu satu, mengurangi risiko pencemaran lingkungan dan meningkatkan penerimaan masyarakat, dan meningkatkan keberlanjutan proyek melalui pengelolaan limbah dan pengendalian emisi yang terintegrasi. Namun di sisi lain ada kekurangan dari strategi ini yaitu membutuhkan investasi awal yang besar dan tenaga ahli berkompetensi tinggi. Seperti yang kita tahu, investasi awal itu memang cukup besar, relatif besar dibandingkan energi fosil. Kemudian memerlukan sistem pengawasan dan regulasi yang ketat agar implementasi berjalan optimal. Next. Kemudian ada perbandingan pengolahan geothermal Indonesia dengan negara lain. Yaitu beberapa negara berhasil mengembangkan energi geothermal secara berkelanjutan, seperti Islandia contohnya, yang memanfaatkan lebih dari 90% kebutuhan pemanasan dan energi geothermal dan mengintegrasikan pemanfaatan limbah panas untuk listrik heating dan industri. Strategi pengolahan limbah geothermal di Islandia sendiri yaitu yang pertama injeksi limbah cair, kedua pengendalian gas non-kondensabel, tiga pengelolaan limbah pada pengeboran, empat monitoring dan AMDAL, kelima dan adalah pemanfaatan kembali limbah. Next. Kemudian untuk kebijakan dan praktiknya di Indonesia sendiri yaitu satu ada kerangka regulasi, regulasinya sendiri itu diatur oleh Kementerian SDM dan Kementerian LHK, dan ada terdapat kewajiban pengolahan limbah dan penyusunan RKL RPL. Kemudian dari injeksi limbah cair sudah diterapkan oleh sebagian besar operator besar, namun belum seragam di wilayah kerja panas bumi. Tiga, pengolahan limbah padat mengacu pada aturan limbah B3 dan non-B3, implementasi bergantung pada kapasitas masing-masing operator. Kemudian keempat, ada inovasi pemanfaatan limbah, mulai dikembangkan pemanfaatan silika dan limbah cair untuk produk turunan. Kemudian masih terbatas pada proyek percontohan. Dan terakhir, tantangan utama, gaya tinggi pengeboran sumber injeksi. Pengawasan dan monitoring juga belum merata. Kemudian next. Untuk perbandingan pengolahan geothermal di Islandia dan Indonesia selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, di sini akan ada perbandingan dari negara Indonesia dan Islandia. Yang pertama, perbandingannya yaitu sistem reinjeksi matang dan konsisten. Yang kedua, monitoring lingkungan ketat dan transparan. Yang ketiga, limbah dianggap sebagai sumber daya ekonomi. Selanjutnya yang dari Indonesia, yang pertama yaitu regulasi sudah ada namun implementasi belum optimal. Yang kedua, fokus utama masih pada pengendalian dampak, belum maksimal pada pemanfaatan ulang. Yang ketiga, perlu peningkatan kapasitas teknis dan pengawasan. Lalu selanjutnya ada implikasi terhadap pengembangan geothermal berkelanjutan, yang dimana pembahasan ini menunjukkan bahwa keterlambatan pengembangan geothermal di Indonesia tidak semata disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, melainkan oleh lemahnya sistem pengelolaan limbah dan resiko lingkungan. Dengan mengimplementasikan strategi pengelolaan geothermal yang terintegrasi, berorientasi pada pemanfaatan limbah, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pengembangan energi geothermal di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan secara berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target energi nasional dan SDGs. Lalu selanjutnya ada kesimpulan, yaitu pengembangan energi panas bumi di Indonesia masih mengalami keterlambatan meskipun memiliki potensi sumber daya yang sangat besar. Hambatan utama bukan terletak pada ketersediaan energi, melainkan pada risiko teknis, biaya eksplorasi yang tinggi, serta permasalahan lingkungan dan sosial, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan limbah geothermal. Limbah cair, padat, dan gas yang dihasilkan dari kegiatan eksplorasi dan operasional berpotensi mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik, sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan memperlambat proses pengembangan proyek panas bumi. Lalu selanjutnya penerapan sistem pengelolaan geothermal yang berkelanjutan dan ramah lingkungan seperti pengolahan dan pemanfaatan kembali limbah geothermal serta penerapan sistem reinjeksi yang terkontrol menjadi solusi penting untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa pengelolaan limbah yang terintegrasi mampu menekan risiko lingkungan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi energi panas bumi. Dengan mengadopsi strategi tersebut,
secara konsisten dan didukung oleh regulasi yang kuat, pengembangan energi panas bumi di Indonesia berpeluang untuk berjalan lebih optimal dan berkontribusi signifikan terhadap ketahanan. Jadi sekian presentasi yang sudah saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi